Selamat pagi orang-orang penting. Kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo. Yang hari ini saya mau menanyakan ke Bang Pablo soal Gibran. Wih, gue kayak CS aja sama Gibran. Nah, Tapi gue sama Gibran ada hubungan saudara. saudara apa? Kita itu beda. Sama-sama manusia? Enggak, beda bapak lain ibu. Nah Bang, yang saya mau tanyakan nih Bang, gimana Abang melihat Gibran ini? Pakai mata sih. Bukan. Jadi Gibran ini kan orangnya kayaknya pendiam gitu ya, Ya. dingin. Ya. Terus, tapi dia nih banyak menarik perhatian orang dengan tindakannya yang belakangan ini gitu. Ya. Mulai dari ketemu sama Ganjar Pranowo, terus setelah ketemu dengan Bapak Ganjar Pranowo, ketemu lagi dengan Bapak Anies Baswedan. Ya. Nah, setelah itu yang terakhir yang sampai mendapat teguran adalah ketemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Ya. Nah, kalau Abang melihat Gibran ini ada maksud apa sih dari pertemuan-pertemuan itu? Gini, sebenarnya kalau gue lihat ya, kenapa calon presiden banyak pejabat-pejabat penting juga lah mendatangi Gibran gitu ya. Saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi itu memiliki power untuk memuluskan jalan calon presiden nanti ke depannya. Gitu loh. Jadi, simpelnya begini. Kalau, apalagi nih Pak Jokowi ini orang Jawa, gitu ya. Dia orang Jawa. Orang Jawa itu ketika anaknya sudah berusia, anak tertuanya laki-laki itu sudah berusia, punya jabatan yang bagus, punya karir yang bagus. Ada satu stereotip di mana si anak tersebut akan ditetapkan sebagai pengganti bapaknya itu. Penerus bapaknya. Bahkan bapaknya nanti akan mendengar omongannya dia itu. Masukan-masukannya dia itu akan lebih mudah didengar oleh bapaknya. Nah, ada semacam para calon presiden ini ya, ada semacam upaya yang dilakukan oleh calon presiden ini untuk mencoba-coba sebenarnya mendekati Gibran supaya sampaikanlah ke Bapak ya kan, biar kita aja nih didukung nih, ya kan, nah, mungkin ya calon presiden A, calon presiden B, calon presiden C, gitu. Untuk memuluskan jalannya, gitu. Ada arah seperti itu, dan ini momen yang juga dimanfaatkan oleh Jokowi. Untuk gini, kalau Jokowi yang langsung, Jokowi yang langsung akan sangat terlihat akan mudah terbaca secara politis bahwa Jokowi mendukung siapa, mendukung siapa, gitu. Dan bisa-bisa kalau Jokowi vulgar mendukung salah satu calon di luar dari Ganjar misalnya, contoh misalnya Pak Jokowi dukung Prabowo, wah bisa rusuh tuh. Bisa sisa masa jabatan Pak Jokowi selama sampai 2024 nanti nggak akan mulus-mulus aja. Digangguin nih pasti, ya kan? Udah pasti itu nggak akan inilah, nggak bisa kita pungkiri lah. Sehingga momen tersebut dipakai oleh Pak Jokowi. Nah, kalian yang mau urusan sama anak gua dah. Udah. Istilahnya kan gitu kan? Istilahnya lo ketemu sama gua, anak gua udah sama kok sama aja sama gua. Gitu. Siap. Itu sih kalau gambaran dari gua gitu. Kalau menurut gua ada upaya Jokowi bermain di belakang layar gitu. Jadi lebih memuluskan Jokowi bermain di belakang layar lebih cantik aja gitu. Itu sih. Tapi ada gak kemungkinan untuk di 2024 ini Gibran menjadi cawapres? Kayaknya berat. Kayaknya berat. Begini, Gibran masih terlalu mudah gitu ya. Terlalu dini untuk dia maju menjadi cawapres. Gini, secara eksekutif presiden dan wakil presiden, menurut gua jabatannya memang adalah jabatan politik.
Mereka, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka bukan lagi berpolitik. Mereka jabatannya jabatan politik, tapi mereka bukan lagi berpolitik. Maksudnya? Tapi mereka itu konteksnya sudah bernegara namanya. Bagaimana mereka menjadi penyelenggara negara. Menjaga administrasi, tapi administrasinya bukan lagi administrasi kota, kabupaten, provinsi, nggak seperti itu lagi. Bagaimana ini mereka harus kuasai diplomatik antar negara, mereka harus bisa menguasai bagaimana pertahanan negara, keuangan negara, dan banyak hal lah yang yang disatukan sebagai presiden dan wakil presiden. Oke. Sementara kelasnya Gibran menurut gua masih sebagai penyelenggara administratif daerah. Begitu, dan belum waktunya kalau menurut gua Gibran untuk maju ke sana. Oke. Kalau gua mungkin udah kali aja kan, Iya, siapa tahu ada yang mau mencalonkan Bang Pablo gitu ya. Menang, duit gua banyak. Pasti ada. Nah, tapi kalau Abang melihat sosok Gibran, Ya. yang banyak orang bilang dingin tapi berkarakter. Ya, ya. Apakah kalau Abang melihat Gibran ini cocok atau bisa menjadi karakter pengganti Pak Jokowi ke depannya gitu? Gini, gua kan mungkin di video sebelumnya gua udah menjelaskan bahwa ada sejumlah orang di lingkungannya Gibran itu yang gua kenal gitu. Itu pernah menyampaikan ke gua bahwa Gibran ini memiliki dasar atau prinsip-prinsip politik yang menurut gua sudah bagus, sudah baik. Dia justru ingin menghilangkan embel-embel bapaknya itu. Dia tidak ingin terlihat bahwa ini gara-gara bapak gua, maka gua sekarang bisa jadi wali kota Solo. Oke. Ada semacam pemikiran seperti itu gitu loh, yang muncul dari Gibran. Dan dia punya kebijakan-kebijakan itu muncul sendiri di Solo. Gua mendengar itu dan gue menyaksikan itu gitu. Ada yang sampaikan ke gue juga begitu, bahwa kebijakan-kebijakan itu di luar dari campur tangannya Jokowi. Jokowi itu nggak mau, istilahnya dia malah nggak mau kalau misalnya Jokowi itu bikin ini, dia nggak ke situ. Oke. Jadi murni idenya dia. Bahkan relawan yang dia gunakan untuk maju ke Solo pada saat itu untuk wali kota Solo itu bukan relawan Jokowi. Oh gitu. Itu dia bikin relawan sendiri. Itu Gibran. Berarti bisa dibilang kalaupun Gibran suatu saat nanti maju sebagai capres gitu atau cawapres, itu dia pengennya masyarakat benar-benar memilih dia karena bagus, bukan karena dia anaknya Jokowi gitu. Apapun lah, entah dia nanti jadi gubernur DKI Jakarta dulu atau apa, itu mungkin dia akan lakukan hal yang serupa. Artinya begini, prinsip-prinsip perpolitikan dia sudah pegang, dia sudah punya dasarnya gitu. Tinggal kembali lagi, apakah dia konsisten dengan prinsip-prinsip tadi gitu. Dia bisa mempertahankan nggak gitu konsistensi tadi gitu loh, konsistensi atas prinsip-prinsip yang dia punya. Kalau seandainya kita nggak tahu ya, namanya politik ini kan taktis, dinamis begitu ya. Dikhawatirkan setelah dia jadi pergaulannya kemana, kita kan nggak ngerti gitu ya. Itu saja yang sebenarnya kita khawatirkan, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, memanfaatkan kondisi dia, memanfaatkan kemampuannya dia untuk kepentingan pribadi, maka rusak. Gitu. Maka Gibran ini menurut gua adalah aset, bukan lagi sekedar asetnya Jokowi, tetapi aset perpolitikan di Indonesia yang perlu untuk kita jaga, gitu. Kita tinggal lihat aja ke depannya. Kalau Gibran bisa mempertahankan ini ya bagus. Kalau enggak ya sudah selesai. Gitu. Nah, bisa nggak dibilang kalau Gibran ini menjadi wakil suara dari anak-anak milenial? Karena dari cara kepemimpinannya kah gitu. Mewakili suara milenial gitu maksudnya ya. Bisa kalau menurut gua, karena saat ini kalau ditanya tokoh nasional yang muda gitu ya, masih sedikit
Karena kita lihat yang ada di televisi sekarang warawiri di dunia perpolitikan di Indonesia saat ini adalah wajah-wajah lama kan, gitu ya. Wajah-wajah baru dia salah satunya Gibran. Ada Gibran, ada sekarang Menpora kita, ada Dito kan. Ya ini wajah-wajah baru lah. Ada Bobby juga di Medan gitu. Ya mereka ini ya bisa kita katakan mewakili suaranya anak-anak muda gitu. Karena mereka pasti paham apa yang diinginkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Tetapi jangan pernah kesampingkan bahwa anak-anak muda zaman sekarang lebih tahu banyak hal dibandingkan anak-anak muda zaman sekarang sudah banyak tahu, sudah lebih mengerti sebenarnya. Hanya saja kepeduliannya yang kurang. Itu poinnya. Contoh kecil, kita sering lah nonton di TV, YouTube apa segala macam. Ada sejenis sarkasme yang dikeluarkan oleh anak-anak muda milenial pada saat dia punya konten di TV, di YouTube ya. Ngomongin soal beberapa hal yang jelek-jelek soal Indonesia, tapi mengsarkas itu dengan seolah-olah ini negeri Konoha apa segala macam gitu. Tentang polisi di Konoha, tentang suap ini di Konoha kan begitu. Itu sering kan terjadi. Artinya kalau di situ kita simpulkan bahwa anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak milenial paham itu, tapi kepeduliannya tidak ada. Sehingga hal-hal begitu dianggap wajar. Padahal zaman dulu kalau kita bandingkan mungkin sebelum masih zaman Orde Lama, jika hal tersebut sudah terbuka selebar itu, maka sedikit lagi akan demonstrasi besar-besaran. Akan banyak pengkritik-pengkritik muncul. Nah sekarang anak-anak muda zaman sekarang beda. Ya sudah, biarin aja gitu. Yang penting hidup tenang. Gue masih bisa ke kafe. Ya, termasuk hal-hal kualitas demo. Gitu. Zaman dulu demo tuh organik. Turun itu benar-benar turun. Zaman sekarang demo tuh bisa dibayar. Gua pernah ya berbincang-bincang sama orang-orang yang sering demo lah ya. Kebetulan mereka baru pulang demo. Gue tanya, kalian ngapain? Demo apa? Soal apa sih? Nggak tahu, soal buruh. Apa, Bu? Poinnya apa? Ya nggak tahu, ikut-ikut aja bang. Yang penting kita angkat spanduk. Kurang ajar. Yang penting dapat bayaran. Yang penting ada bayaran. Ada sama nasi bungkus. Ada nasi kotak. Itu terjadi. Jadi ada apa namanya ketidakpedulian itu yang sebenarnya harus dibangkitkan rasa peduli itu oleh para penerus generasi yang sudah tua-tua inilah, begitu, yang sudah berusia ini ya. Nah artinya anak-anak muda ini sebagai tongkat estafet ya, mereka ini harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa oke, lu kalau tahu ada begitu, maka lu harus kritis. Ayo kritik pemerintah, buka tuh peluang sebesar-besarnya kepada mereka untuk peduli. Gitu. Dia apalagi sekarang mereka punya konten apa segala macam, itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengkritik pemerintah. Kan begitu. Dan jangan takut mengkritik pemerintah. Make sarkas Konoha apa segala macam. Itu orang sudah ngerti kok itu. Dia kan enggak, kritik pemerintah asal benar itu tidak apa-apa. Enggak usah takut-takut apa istilahnya pakai itu tadi Konoha lah apalah segala macam. Itu hal yang enggak guna malah. Betul. Justru menurut gue itu bukan kritik, itu justru sebagai hiburan saja ke orang-orang. Untuk menunjukkan kepada orang-orang ya kita ini sedang menghibur kalian loh. Kalau mau kritik lah, pakai aja. Sekalian nggak apa-apa kok. Kalian bayar pajak kok. Masyarakat pada bayar pajak. Anak-anak muda ini bayar pajak. Bener nggak? Kalau bayar. Ya kalau bayar. Kalau nggak bayar itu yang jadi masalah kan. Nah, pada bayar pajak. Justru pemerintah, presiden itu kita yang gaji. Betul. Dengan pajak yang kita bayarkan. Gitu. Sehingga wajib untuk kita kritik ketika ada kerjaannya yang memang nggak benar. Nah, kalau ngomongin wakil rakyat nih bang ya, yang abang sebut itu adalah orang-orang yang kita bayar. Betul kan? Tapi belakangan marak nih, banyak artis yang naik menjadi calon legislatif, yang menjadi anggota DPR, DPRD. Kalau abang melihat itu gimana tuh bang? Ada yang baru-baru ini ada Denny Cagur, terus Aldi Taher, terus Nafa Urba. Nah, gimana tuh bang? Apakah apakah orang-orang artis-artis ini
paham gitu. Apa yang saat dia mencalonkan dirinya, apakah mereka paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang harus diperjuangkan gitu, atau mereka sudah punya ilmunya setidaknya untuk istilahnya berpolitik, bernegara gitu. Ya, gini. Jadi memang kan saat ini banyak artis-artis yang mencalonkan diri ya menjadi anggota dewan apa segala macam. Ya kalau menurut gua itu sah-sah aja. Dia mau apa namanya mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat yang katanya mereka mau memperjuangkan. Tapi gua punya keyakinan begini, dari sekian banyak artis yang mau mencalonkan diri jadi anggota legislatif ya. Mungkin terhitung jari yang mengerti dan paham bagaimana menjadi anggota legislatif yang benar. Oke. Sisanya lebih memikirkan tentang karirnya dia. Karena mungkin mereka berpikir bahwa karir sudah akan redup, ya sudah dia masuk dunia politik. Itu sudah siklus tuh. Artis-artis yang sudah mulai redup itu biasanya begitu. Kalau nggak buat usaha lain apa gitu ya, rumah makan yang gede di luar apa segala macam sambil jalan. Ya politik. Karena kalau politik adalah instan, cepat karena dia sudah punya base massa itu kan, orang sudah kenal dia, sehingga untuk memperkenalkan diri itu sudah tidak sulit, begitu. Tapi dari semua artis yang calon anggota legislatif, gua paling mendukung Aldi Taher. Kenapa bang? Untuk menjadi anggota DPR. Kan kayaknya orangnya, kenapa lu bisa dukung dia? Ini gua serius ya, gua nggak, maksudnya gua nggak bercanda. Kan dia orangnya kayaknya apa ya? Aneh gitu. Ada satu hal yang menggelitik sebenarnya. Pada saat dia diwawancara oleh kalau nggak salah, Pras Teguh. Dia diwawancara oleh Pras Teguh. Ditanya, lu kalau jadi dewan, lu kan nggak tahu visi misinya apa segala macam. Dia ya gue juga bingung, gue harus ngapain kata. Itu dia ada satu kondisi begitu. Gue nggak mau janji katanya. Untuk apa gue janji kalau nanti di sana juga nggak gue lakuin? Nah, itu adalah jawaban yang menurut gue ini orang harus jadi ini. Kenapa? Gini ya, ini orang jujur sebelum dia masih jadi anggota DPR aja, dia tahu dia di sana itu nggak bakal, istilahnya dia masih bingung tuh mau kerja apa, dan dia nggak mau janji apa karena dia nggak tahu juga apa yang harus dia janjikan. Sementara banyak saat ini di Senayan itu sudah duduk aja dia masih bingung tuh. Kelakuannya sama kayak Aldi Taher yang sekarang. Betul dong. Ya kan banyak sekarang di Senayan ya. Ya oknum lah ya. Yang di sana itu kalau gua lihat, gua kayak lagi nonton Aldi Taher kalau lagi bercanda sama orang. Kenapa nggak jelas? Nggak jelas. Kenapa nggak sekalian Aldi Taher aja yang ada di dalam? Menurut gua akan lebih berwarna itu anggota dewan. Sehingga gua dukung penuh Aldi Taher untuk jadi anggota DPR RI. Harus jadi. Aldi Taher kalau kurang duit ngomong sama gua bantu tuh. Benar. Lebih seru tuh bang ya? Lebih seru. Itu akan apa namanya? Di sana tuh Aldi Taher menurut gua akan menjadi apa namanya? Warna baru gitu. Bukan warna baru. Dia akan menjadi contoh buat yang lain-lain. Gitu loh. Kalau tiba-tiba dia masuk ke situ lalu dia kerjanya bener, apa nggak lucu nih orang-orang? Nah, bener. Kan begitu kan? Bener. Soalnya di pandangan masyarakat, nih kayaknya kalau Aldi Taher yang jadi nggak bakalan bener kerjanya gitu ya. Loh, buktinya sekarang banyak yang kita pilih, banyak yang kita kira bener, udah sampai sana lebih nggak bener dari Aldi Taher. Betul kan? Justru kalau Aldi Taher kita udah tahu kapasitasnya segini, ya kan? Kita udah tahu nih Aldi Taher nih isinya 1 gelas ini. Ya di dalam itu kalau lebih kita bersyukur, kalau berkurang ya kita udah tahu ya segelas ini doang. Betul nggak? Nah, sementara anggota dewan yang zaman dulu gitu ya, ada beberapa oknumnya. Begitu dia janji gitu ya, sebelum jadi dia menunjukkan 1 galon. Ternyata nggak lebih dari segelas ini setelah di dalam. Untuk apa? Lebih repot ya. Lebih repot gitu. Jadi merusak apa namanya? Kepercayaan rakyat terhadap legislatif. Nah, betul. Itu. Balik lagi nih bang, soal DPR. Ya. Ada satu berita dari, balik lagi ini dari Menpol Hukam kita ya. Menko Polhukam. Menko Polhukam yang sebentar bang.
Di mana Menko Polhukam ini Bapak Mahfud MD mengatakan kalau indeks korupsi indeks persepsi korupsi kita itu mencapai 34%. Dan korupsi itu hasil temuan dari Transparansi Internasional, dan tingkat korupsi terbanyak pertama itu ada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Gimana tuh, Bang? Gini, gua orang survei yang paling gua percaya itu adalah survei pada saat menuju pemilihan. Kalau survei indeks begitu, jujur gua nggak percaya. Apalagi disebut dengan korupsi. Dia sebut korupsi. Dia di sini yang dia sampaikan adalah persepsi korupsi. Berarti masih dalam awang-awang tuh, masih dalam pandangan. Bagaimana cara mensurvei persepsi korupsi tadi? Apa dipanggil dulu tuh anggota DPR, lu korupsi nggak? Iya, enggak. Justru kalau ada satu bentuk persepsi korupsi yang tadi katanya terbesar adalah di anggota dewan, justru bagi gua di anggota dewan itu bisa yang paling sedikit. Oh gitu? Loh iya dong. Kalau gua nangkepnya, Karena kan persepsi. Kalau gua nangkepnya ya emang DPR ini paling banyak korupsinya. Lah, itu persepsi. Nah, iya. Itu disebut persepsi, ya kan? Kalau kita bicara persepsi korupsi bahwa anggota dewan katanya terbesar, menurut gua itu yang terkecil. Kenapa? Karena persepsi kita terbatas oleh kekuasaan. Sehingga kita tidak bisa membaca atau mempersepsikan korupsi itu lebih dalam lagi, sehingga kita bilang di sana tidak ada, di kementerian ini tidak ada, kementerian itu tidak ada. Sementara dewan tidak punya satu bentuk kekuasaan untuk memprotek persepsi kita itu tidak masuk. Karena di sana terdiri dari banyak partai, banyak fraksi, banyak komisi. Paham yang gue maksud? Oke. Makasih ya. Jadi di DPR ini terdiri dari banyak fraksi, banyak partai kan gitu ya. Banyak komisi, banyak orang di dalamnya. Oke. Persepsi kita kenapa bisa masuk? Karena tidak ada proteksi kekuasaan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tadi. Oke. Sementara kalau kita bicara persepsi, maka kenapa di Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C itu bisa tertutup? Indeksnya bisa kecil persepsinya. Karena di sana itu terproteksi oleh kekuasaan, sehingga persepsi kita tidak semudah itu masuk ke dalam itu. Kekuasaan siapa? Kementerian lah, gimana? Lu mau nanya kekuasaan dari mana? Pasti tetap ada unsur kekuasaannya sampai ke titik yang paling atas dong. Oke. Gitu dong. Tapi yang dipertanyakan sekarang adalah kenapa yang menjadi persepsi kenapa di DPR ini bisa banyak korupsi? Karena katanya di lembaga DPR itu menjadi tempat perdagangan pembuatan undang-undang. Ya, oke. Sekarang gua tanya. Setelah undang-undang itu jadi, yang menerapkan undang-undang itu siapa? Negara. Eksekutif. Eksekutif. Lalu kalau kita bilang persepsi korupsinya ada di DPR, masa kita yakin bahwa eksekutif tidak kecipratan? Logik nggak? Itulah makanya gua kalau ditanya itu indeks, gua nggak percaya. Gimana gua mau percaya? Betul nggak? Iya. Ini sekarang DPR nih legislatif, dia buat undang-undang. Oke, yang menerapkan siapa? Eksekutif. Eksekutif. Dia ngelakuin proyek, ada proyek nih, dia lakukan. Korupsi lah di sana terjadi, gitu ya. Yang melaksanakan siapa? Eksekutif. Masa lalu kita tuduh DPR yang terbesar, terus yang eksekutifnya ini pada mana? Nggak ada yang punya persepsi ke situ. Iya. Nah, itulah, makanya kan gue bilang, kalau dibilang DPR RI, secara persepsi, indeks korupsi di sana paling besar, justru gue anggap di sana indeks persepsi paling kecil. Karena persepsi itu bisa menembus Senayan ketika tidak ada dilindungi oleh kekuasaan di sana. Gitu. Siap. Karena logiknya gini lah, gue simple aja ya. Yang namanya korupsi itu bukan serta-merta hanya peristiwa hukum di sana.
Tapi korupsi itu adalah peristiwa politik. Oke, sekali lagi. Korupsi adalah peristiwa politik. Kenapa bisa terjadi korupsi? Karena ada unsur kekuasaan di sana. Enggak. Orang kalau nggak berkuasa, dia tidak punya kapasitas untuk melakukan korupsi. Dia tidak punya hak untuk melakukan korupsi. Dia tidak punya jalan untuk melakukan korupsi. Tapi kalau dia sudah punya kekuasaan, dia bisa lakukan apapun, baik itu korupsi kecil sampai korupsi besar, dia bisa lakukan. Karena dia punya unsur kekuasaan. Oke. Simpel kan? Siap. Gitu. Iya. Oke, kalau gitu sudah terjawab semua. Mudah-mudahan kita sama-sama mengerti dengan obrolan penting kali ini. Obrolan penting. Tetap di Ngobrol Penting selanjutnya. Terima kasih, Bang. Yuk.